Bapa kami di surga, kami tahu, di sekitar kami Tuhan begitu banyak orang-orang yang terhilang. Begitu banyak jiwa-jiwa yang akan binasa. Tuhan tolong kami untuk menolong mereka. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Seringkali Tuhan ketakutan kami membuat kami tidak berani melangkah. Pada saat kami melihat tantangan begitu besar, kami mulai berjalan mundur. Tuhan tolong kami supaya kami mempunyai hati-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, kami mau belajar firman-Mu. Amin. Shalom. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar satu topik tentang carilah yang hilang. Ya, nama saya Pak Hari ya. Jadi saya melayani di GKT Nazaret. Ya, di sana gereja induk kami saya ditempatkan di bidang misi dan kita lagi merenovasi sebuah gereja yang dulunya ada GKJW, ada GPIB, ada juga GPDI itu ya di Pandangwangi, Lumajang. Tapi gereja itu sekarang tinggal GPDI aja dan gereja itu mau ambruk ya. Dan jemaat di sana tua-tua jumlahnya tidak banyak dan mereka ibadahnya ngungsi di balai gitu ya. Dan misi kami di GKT Nazaret merenov bangunan itu. Kami tidak ingin salib itu turun, kami tidak ingin orang mencemooh ya. Masjid besar, gereja kok hancur seperti itu. Akhirnya tim kami bersama tim GKT Lumajang sedang merenov itu ya. Kalau di Aletea kami juga mengembangkan di sana dan sekaligus juga Tuhan memakai saya untuk mengembalakan di GKT Samudra, gereja tertua, gereja cikal bakal dari semua GKT. Banyak turis yang datang ya dari Portugal, dari Belanda, dari Inggris ya, karena di sana sedang dikonsep oleh Pak Erik sebagai kota tua gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan datang bisa mampir, bisa lihat. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu mahasiswa seluruh Indonesia datang untuk melihat GKT yang ada di Samudra atau GKT di Jalan Bakmi itu ya. Nah, dan saya juga menyampaikan salam dari jemaat GKT Nazaret kepada jemaat di GKT Citaraya. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 saya akan membaca ayat pertama, sedang jemaat membaca ayat kedua dan begitulah seterusnya sampai ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 hingga ayat ke-7. Demikianlah sabda Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatannya. Amin. Saudara, kita bicara tentang carilah yang hilang. Maka perenungan saya adalah apakah yang hilang itu selalu dicari. Kita membicarakan carilah yang hilang, apakah yang hilang itu selalu dicari? Jawabnya, apakah yang hilang itu selalu dicari? Selalu atau tidak? Hah? Ya, tidak perlu ya. Pak Sudriswa sudah buka jawabannya. Ya, saudara, apakah yang hilang itu selalu cari? Terkadang tidak perlu dicari, terkadang tidak dicari, tapi kadang-kadang perlu dicari. Saudara, kalau hari ini ya
Saudara bisa melihat kalau saudara kehilangan uang 100 rupiah, apakah saudara mencari? Jawabannya, perlu. Cari terus sampai dapat gitu. Enggak kan? Ya hilang, enggak penting. Tetapi kalau saudara kehilangan tas, dan di dalam tas itu ada uang berisi 100 juta, apakah Anda mencari? Nah pertanyaannya sama-sama hilang, tetapi satu sisi dia cari, tapi satu sisi dia tidak cari. Kenapa? Kenapa uangnya 100 rupiah tidak dicari, tapi kalau uang 100 juta hilang dicari? Karena nilainya, betul ya? Sesuatu yang tidak bernilai, bahkan kita pun tidak menyadari kalau itu hilang. Kenapa? Karena tidak bernilai. Toh kalau kita menyadari uang receh saya mana ya? Wah itu jatuh di jalan. Ya sudahlah. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita habis dari Indomaret dan kita meletakkan tas kita di situ dan lupa membawa pulang, saudara dengan cepat kembali ke Indomaret untuk mengambil tas itu. Kenapa? Karena nilainya di dalamnya ada uang 100 juta. Saudara, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa apa saudara? Sesuatu yang hilang itu belum tentu dicari kalau itu tidak bernilai. Betul ya? Tapi kalau itu bernilai pasti dicari. Saudara, ini pandangan, konsep ini saudara, itu dipegang oleh ahli Farisi dan ahli Taurat, saudara. Ahli Farisi dan ahli Taurat, saudara, dia tidak mencari pemungut cukai. Mereka tidak mencari orang yang berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak berharga. Alkitab mengatakan, saudara, di dalam Lukas 14 ayat 2, mereka bersungut-sungut kepada orang Farisi. Mereka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, pada saat mereka melihat Yesus, mereka bersungut-sungut, mereka tidak terima. Kenapa Yesus seperti itu? Kenapa Yesus kumpul dan mencari yang terhilang, mencari ahli Taurat, mencari orang-orang yang sundal penjinak dan segala sesuatunya? Siapa mereka? Kita mengatakan mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Siapa ahli Taurat, saudara? Orang yang ahli Taurat adalah orang yang mengajar firman Tuhan. Ahli Taurat adalah orang yang menentukan mana yang boleh, mana yang haram, mana yang halal. Ahli Taurat adalah yang menegaskan mana kitab-kitab yang perlu dipelajari, mana kitab-kitab yang tidak perlu dipelajari. Alias apa? Alias kitab yang palsu. Itu mereka, saudara. Itu adalah ahli Taurat. Sedangkan orang Farisi itu siapa? Orang Farisi adalah orang-orang yang memisahkan diri. Apa maksudnya? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau gumbul dengan orang berdosa. Mereka tidak mau kumpul dan ketemu dan nyapa pun tidak. Kepada siapa? Pemungut cukai. Kepada siapa? Pelacur-pelacur. Kepada siapa? Semua profesi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Taurat, mereka memisahkan diri. Maka saudara, di dalam catatan tradisi orang Yahudi, di dalam catatan Talmud, mereka dilarang dengan keras makan bersama. Mereka dilarang keras untuk bekerja sama. Mereka dilarang keras untuk berbisnis. Mereka harus memisahkan diri dan belajar dengan ketat melaksanakan hukum Taurat. Saudara, kalau saya gambarkan, berarti siapa ini? Mereka ini adalah guru dan muridnya. Mereka adalah hamba Tuhan dan jemaatnya. Para ahli Taurat yang mengajar. Murid-muridnya adalah orang Farisi yang menjalankan kitab Musa dengan ketat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua golongan ini, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bersungut-sungut mencemooh Yesus. Yesus, engkau tidak harusnya di situ, saudara. Profesi ini adalah profesi yang sangat-sangat tidak baik, saudara. Yaitu profesi yang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, kenapa mereka bersungut-sungut? Ya, kenapa mereka komplain? Mengapa mereka tidak terima? Saudara, karena mereka melihat bahwa apa? Pemungut cukai dari orang Farisi adalah orang-orang yang tidak berharga. Orang yang tidak layak untuk masuk surga. Orang yang tidak layak mendengar kabar baik. Mereka adalah orang-orang yang tidak pantas duduk bersama dengan Yesus. Duduk bersama dengan saya, ahli Farisi, ahli Taurat. Tidak pantas duduk dengan apa? Dengan orang-orang Farisi. Orang yang terhormat duduk dengan orang yang terhormat. Orang yang kudus harus duduk dengan orang kudus. Tidak boleh orang yang terhormat duduk dengan orang tidak terhormat. Orang kaya harus duduk dengan orang kaya. Orang kaya tidak boleh duduk sama orang miskin.
Tidak boleh. Karena apa? Tidak pantas, tidak selevel. Mereka memandang rendah itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai nilai. Maka mereka tidak cari. Mereka tidak cari mereka. Mereka biarkan. Saudara, tapi Yesus peduli dengan mereka. Yesus peduli dengan mereka. Saudara, memang mereka tidak berharga. Memang mereka tidak bernilai. Memang mereka orang yang berdosa. Memang mereka adalah orang yang salah. Memang mereka adalah orang yang layak dihukum. Memang benar itu semua. Tidak ada yang salah dengan pemikiran ahli Taurat dan ahli Farisi. Memang itu kenyataannya. Tetapi yang salah ada di mana? Yang salah adalah mereka tidak mempunyai hati yang peduli. Itu salahnya. Mereka hanya bisa melihat ini salah, ini salah, ini salah. Tapi tidak ada hati yang peduli dengan mereka. Tidak ada hati yang peduli. Sedangkan Yesus adalah punya kepedulian. Saudara, Yesus tahu bahwa apa saudara? Bahwa mereka adalah orang berdosa. Yesus tahu. Yesus tahu mereka adalah orang-orang yang tidak layak. Yesus tahu. Yesus tahu bahwa hidup mereka hidup yang tidak sesuai firman Tuhan. Yesus tahu. Tetapi Yesus peduli dengan mereka. Beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak peduli dengan mereka. Kenapa Kristus peduli, saudara? Karena mereka lah yang membutuhkan pertolongan. Mereka lah yang membutuhkan pengampunan. Mereka lah yang membutuhkan kasih. Orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Kristus peduli. Maka Yesus katakan di dalam Matius 9 ayat 12. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Yesus peduli dengan mereka. Yesus peduli dengan mereka. Sedangkan ahli Farisi dan ahli Taurat tidak peduli. Maka di dalam perenungan kita berpikir, lah kok bisa ya? Yang satu peduli, yang satu tidak peduli. Yesus peduli dengan mereka. Karena mereka yang butuhkan keselamatan, iya. Mereka butuhkan kasih, iya. Mereka butuhkan makan, iya. Tapi orang Farisi sama Taurat tidak begitu, tidak peduli. Apa yang menyebabkan mereka tidak peduli dengan orang-orang yang terhilang ini? Saudara, kalau kita menyelidiki Alkitab yang kita baca, Alkitab memberitahu kepada kita, mereka tidak peduli karena mereka tidak punya hati yang memiliki. Mereka tidak peduli karena mereka tidak punya hati memiliki. Sama saudara. Kalau hari ini saudara, ya lihat kan ada ya, saya baca artikel itu ya. Orang kebakaran, ya toh, di kompleks sebelah ada rumah kebakar. Yang kompleks sebelahnya tidak peduli. Kenapa? Karena yang terbakar siapa? Rumahnya orang lain, betul ya? Coba itu rumah orang tua saudara yang kebakar. Kira-kira 2 kompleks, 3 kompleks yang berbeda. Saudara datang enggak? Enggak datang. Hah? Terus bapak rumah orang tuaku bakar ya. Nanti ada klaim-klaiman asuransi kan beres. Seperti itu. Hah? Kalau mobil terus anak saudara nyetir mobil kecelakaan, terus Pak, aku nobro Pak. Ya nobro. Saudara, terus ya, Papa cek makan siang nih ya, tunggu dulu ya, nanti Papa kasih kabar lagi. Seperti itu. Tapi kalau ada tetangga saudara, anak tetangga saudara nobro, ya toh, ada tobroan. Terus saudara dikabari, anak tetangga nobro. Saudara bilang apa? Ya, mudah-mudahan apa? Baik-baik saja, ya mudah-mudahan beres saja. Saudara, kenapa? Karena punya hati yang memiliki, sehingga apa? Dia tidak peduli. Tidak peduli. Hati yang memiliki itu dia tidak ada yang menyebabkan dia tidak peduli. Saudara, Yesus berkata di dalam Lukas 15 ayat 4. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Saudara, kata mempunyai ini yang saya garis biru saudara, yang saya kasih warna biru, itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata ego. Yang artinya apa?
memegang sebagai pemilik. Memegang sebagai pemilik. Kalau saya artikan saudara di dalam bahasa kita sederhana adalah sesuatu yang melekat di dalam dirinya dan itu tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, dia tidak rela. Jadi hati yang memiliki adalah hati yang tidak rela kalau itu apa? Hilang. Karena apa? Karena itu dia sudah pegang erat-erat, dia tidak mau itu hilang. Dia kalau hilang tidak rela, dia akan cari dan akan cari. Itu arti kata memiliki atau mempunyai. Dia memegang erat, karena apa? Karena tidak rela kalau itu hilang. Sebagai pemilik dia tidak rela itu hilang. Maka dia muncul hati kepedulian. Maka kita mengatakan pemilik ini punya 100 ekor domba. Dan 100 ekor domba satu hilang. Satu tersesat. Jadi berapa kalau diberikan persentase? Hanya 1% kan? Betul ya? Satu hilang, 99-nya baik. Berarti berapa? 99% masih baik, masih ada, masih terjaga. Yang hilang berapa? Satu. Hanya 1%. Kalau saudara usaha, kalau saudara sedang berdagang, kalau rugi 1% wajar enggak? Wajar kan? Wajar. Lumrah, apalagi ini digembalakan domba-domba di alam liar, wajar 1%. Ya ditinggal dong harusnya logikanya. Kecuali kalau 10 yang hilang itu berarti 10%. Itu besar. Tapi hanya 1% dan 99%-nya baik-baik saja. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas saudara, apa? Dia tinggalkan itu 99 untuk mencari yang satu. 99 ditinggalkan 99%, ditinggalkan cari yang 1%. Kenapa? Secara rasional enggak masuk akal. Secara logika enggak masuk. Tetapi itulah kenyataannya. Alkitab mengatakan satu yang dicari, 99 yang ditinggalkan. Apakah domba ini adalah domba yang spesial? Apakah domba ini tanduknya bisa jadi 6? Apakah domba ini yang hilang ini saudara adalah domba yang kalau malam kulitnya bisa jadi putih? Ya, kalau pagi bisa jadi gelap, kalau siang bisa jadi kuning. Apakah seperti itu? Enggak. Domba ini domba yang sama dengan 99, sama plek. Sama yang hilang sama 99 sama, enggak ada bedanya. Tapi kenapa kok dicari dan 99 ditinggalkan? Rupanya saudara yang membedakan cuma satu dalam catatan Alkitab hari ini. Apa? Kondisi domba itu. Yang 99 kondisinya aman. Kondisinya baik-baik saja, kondisi yang terjaga. Kondisi yang satu ini adalah kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi yang urgent, kondisi yang bahaya. Kenapa saya katakan urgent, saudara? Kenapa saya katakan bahaya? Saudara, karena kita tahu saudara bahwa domba itu adalah binatang yang apa? Lemah, setuju ya? Dia tidak punya intelektual atau kemampuan yang baik untuk menganalisa. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia tidak punya kemampuan untuk membebaskan diri. Sesuatu yang masalah yang besar menuju ke kebinasaan kalau tidak ditemukan. Ini masalah yang serius. Maka dari itu dia tinggalkan 99 dan cari yang satu. Karena apa? Karena yang satu ini terancam bahaya kematian akibat apa? Kebodohannya. Akibat apa? Kesalahannya sendiri. Dia tidak mendengarkan suara gembala, dia tidak mengikuti kawanan domba, dia jalan sendiri menurut pengertiannya. Salah. Dia akan binasa, dia akan mati. Karena apa? Karena ada binatang buas yang begitu banyak di alam liar. Dia tinggalkan 99. Oh berarti gembalanya tidak tanggung jawab dong. 99 ditinggalkan, cari satu. Enggak saudara. Saudara harus tahu bahwa zaman dahulu ya, dalam kasus seperti ini saudara, pada saat dia tahu di padang rumput dia hitung 1, 2, 3 dihitung. Oh kurang 1. Apa yang dilakukan saudara? Yang dilakukan adalah dia minta penjaga gembala yang lain. Tolong ya jaga dombaku yang 99. Karena apa? Karena dombaku hilang 1. Dia titipkan ke penjaga lain. Bukan ditinggal cuculan, enggak tahu bagaimana terus dia pergi cari. Enggak saudara, dia titipkan itu kepada penjaga yang lain. Supaya apa saudara? Supaya dia dengan cepat, supaya dengan mudah mencari yang satu, tidak
digandoli dengan 99 domba-domba yang lain. Maka dari itu 99 Alkitab mengatakan ditinggal di tempat yang aman. Rekan-rekan yang kasih dalam Tuhan, maka kita mendapatkan sebuah kesimpulan di sini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah seorang yang punya hati memiliki, itu adalah seorang yang tidak pernah rela kehilangan. Seorang yang punya hati memiliki, dia tidak pernah rela kehilangan. Dia tidak pernah rela. Walaupun itu hanya 1%, walaupun itu 1 jiwa, kalau dia punya hati memiliki, maka dia peduli. Dan besar dia peduli, dia tidak rela kehilangan. Walaupun itu hanya 1% saja, atau 1 jiwa, atau 1 domba, dia tidak pernah rela. Dia terus berusaha mencari, berusaha. Supaya apa? Supaya itu dapat kembali. Supaya itu kembali ke kandangnya, di dalam pengembalaannya. Nggak rela. Saudara, saya mengerti kondisi teks ini, saudara, karena saya pernah ngalami. Ya. Saya tadi pagi cerita, saya ini tadi ada yang tanya umurnya loh seberapa? Umur saya baru 42, dikatakan masih muda, puji Tuhan ya. Mudah-mudahan nanti sampai 60 ada yang mengatakan apa? Masih muda, puji Tuhan ya. 80 masih muda, puji Tuhan ya. Sampai dia di jasa, loh kok mati? Padahal usia masih muda. Nanti anak saya bilang puji Tuhan. Seperti itu ya. Setelah saya umur 42 saya punya anak 3 ya. Saya adalah satu-satunya hamba Tuhan setahu saya di GKT yang punya anak kembar. Jadi anak saya 3 laki-laki semua. Ya. Dulu waktu mereka masih kecil dan sudah bisa jalan lari kemana-mana, saya sering membawa mereka saudara ke Giant. Waktu itu Giant di Waru, rumah saya ada di perumahan di Lasari. Saya ada di sana. Di sana ada kompleks Giant, sekarang Giantnya tutup ya. Nah, saya belanja bulanan. Ya, belanja bulanan. Biasa ya, kalau anak punya anak 3 kecil-kecil biasanya dibawa di mana? Di mana Kak? Ya, di troli itu ya, dibawa ya. Orang senang, lucu ya. Lucu ya. Kamu yang lucu, Kak. Saya yang ambekannya entek ini ya, kerawat anak-anak ini ya. Oke, lucu, seneng ya. Ya, oke, saya belanja bulanan, beli susu, beli pampers, beli gula, beli kopi, beli segala sesuatu belanja bulanan. Ya, saya biasanya bawa anak saya ke troli itu, saudara. Nah, entah apa yang saya pikirkan, saudara. Anak saya mau turun. Akhirnya saya turunkan satu. Jadi trolinya kosong, cuma ada barang-barang ya. Oke, saya beli susu, habis beli susu, lihat anak saya masih utuh 3. Gitu. Terus beli pampers yang terjangkau, lihat anak saya masih 3. Gitu. Terus beli sesuatu, ngobrol-ngobrol sama istri, terus saya lihat anak saya, loh, kok tinggal 2? Tinggal 2 pada saat itu. Ya, padahal Giant itu luas ya, dan banyak orang ya. Kok 2? Matang, saudara. Apa yang saya katakan dan lakukan saat itu? Saya langsung berkata, titip yo. Saya tinggal trolinya, saya tinggal anak saya 2, saya tinggalkan istri saya. Saya cari, kan tahu ya kalau Giant supermarket kan sap-sapan dulu ya. Saya cari sap sini nggak ada, saya cari lagi sap di sini nggak ada, saya cari ke sana lagi nggak ada. Semakin saya cari dan ketemu, semakin ya, waduh, matang kon, hilang satu ini. Ya apa ini ya? Ya, istri saya sudah steril ya, anak 3, kembar satu-satunya yang di GKT hilang 1 jadi kembar. Yang hilang kan kembar ini ya. Yang hilang yang kembar 1 ini, yang asal ini ya. Aduh ya, saya cari. Aduh, gak ketemu. Saudara, akhirnya saya lebih mempercepat jalan saya dan saya cari sampai keluar. Dan saudara, saya belum keluar, rupanya anak saya ada di mana? Kalau Anda tahu, berarti Anda waktu itu dijain sama saya. Waktu itu anak saya ada di kasir, ya. Di kasir tuh saudara lorong, biasanya di sini ada apa? Banyak mainan anak-anak apa. Anak saya lihat-lihat itu, saudara. Lihat mainan. Wah, saya lihat, puji Tuhan. Tidak jadi hilang, puji Tuhan. Ya, akhirnya saya bawa. Saya balik, langsung satu-satu masuk troli lagi. Aman. Ya, dia itu enggak hilang lagi. Saudara, ini yang terjadi. Maka saya pikir, apa yang membedakan anak saya yang hilang sama anak-anak saya? Enggak. Secara nilai anak saya yang hilang sama anak saya enggak hilang. Sama-sama berharga, betul lah ya? Sama-sama.
Istri saya tinggal, ya apakah tidak lebih berharga dengan anak saya? Enggak, istri saya juga berharga, tapi saya tinggal. Kenapa? Karena kondisi anak saya yang terhilang. Yang sedang sesatnya dia ambil orang ya apa? Kan banyak cerita ya saudara, diambil orang ya matanya memang sengaja dibutakan supaya kalau jadi pengemis bisa laris, betul ya, iba sama orang, ada yang diambil ginjalnya. Saudara, pikiran itu ada dan nyantol dan melekat dan itu menimbulkan saya ketakutan. Jangan-jangan anakku ada apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya punya hati seperti itu? Karena saya punya hati memiliki anak ini. Maka dari itu saya peduli dengan anak ini. Pada saat anak ini hilang saya cari. Kenapa tidak saya biarkan? Loh hilang, siji loro. Ya sudah wis, lumayan. Lumayan apa? Hah? Lumayan. Lumayan apa? Yang tertawa paling banter ini biasanya tahu isi hati saya. Hah? Lumayan apa? Lumayan ekonominya, betul ya. Satu anak 1 bulan susu 500, 3 anak berapa? 1.500.000, belum pampersnya, belum makannya, belum kalau sakit, betul ya, belum yang lain. Anggap aja saya buang uang susu, lumayan hilang 500 kali 1 bulan, 1 bulan kali 1 tahun, 6 juta. 6 juta kali 10 tahun, lumayan ya buat DP mobil atau DP. Hilang 1, senang saya. Ya yes, gak apa-apa lah. Ya biarinlah itu yang terjadilah. Kalau Tuhan pelihara pasti aman-aman saja anak saya gitu ya. Enggak, saya langsung cari. Ya itu kenapa? Karena saya seorang ayah yang punya apa? Hati memiliki. Kalau orang yang punya hati memiliki itu adalah orang yang peduli, orang itu tidak akan pernah rela kalau dia kehilangan. Dia akan terus cari. Seperti siapa? Seperti hati seorang gembala. Seperti apa? Seperti hati bapa kepada anak-anaknya. Tidak akan pernah rela kalau apa? Anaknya hilang. Dia akan terus berusaha dan terus mencari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi pergumulan kita hari ini adalah apakah saudara mempunyai hati memiliki? Yaitu apa saudara? Hati yang tidak pernah rela kehilangan. Banyak orang tua loh rela kehilangan anaknya, betul gak? Dijual anaknya, betul gak? Kenapa? Karena tidak punya hati memiliki anak ini loh. Maka dia rela kehilangan. Baba tak culno, tak buat pengemis jarno, diculik orang jarno. Bahkan ada orang tua yang menjual anaknya. Kenapa? Karena tidak punya hati yang memiliki. Kalau orang yang punya hati memiliki, dia tidak rela kehilangan. Dia tidak punya hati yang tidak rela kehilangan. Saudara punya itu? Ada itu dalam hati saudara? Saudara, kita tidak pernah rela kehilangan. Kita tidak pernah rela kehilangan istri kita. Tidak pernah rela kehilangan suami kita. Tidak pernah rela kehilangan anak kita. Tidak pernah rela kehilangan sopir kita, karyawan kita, tetangga kita yang baik. Tidak pernah rela. Tidak pernah rela mereka hilang binasa selama-lamanya. Tidak rela. Maka dari itu saudara, dia berusaha terus menerus, siapa ya? Suamiku bisa datang ke Tuhan dan hidup di dalam rumahnya di tempat ini. Dia terus selalu berusaha bagaimana ya istri saya ini datang ke rumah Tuhan, ya, mengenal Tuhan dan hidup dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dia tidak rela. Dia tidak rela saudara. Ini loh hati yang memiliki. Saudara, saya seringkali dalam pelayanan menemukan kalau pas kayak Pak Emil tadi ya nyambut ya, terus pulang. Biasanya kalau hamba Tuhan pulang gitu, ada pertanyaan yang biasanya umum dilakukan apa? Apa? Pertanyaan apa? Hah? Oh, jarang ditanya Pak Emil tadi. Baik-baik saja ini. Biasanya kalau saya tanya gini ya, mana suaminya? Mana istrinya? Mana anaknya? Siapa yang pernah ditanya gitu? Gitu. Kok nggak ada berarti tidak kemana-mana ya, semua di sini ya. Saya tanya itu, mana suaminya? Suami saya ini loh, so enggak datang. Ya kenapa saya tahu enggak datang? Ya kalau datang enggak mungkin saya tanya mana suaminya.
Iya. Oke, mana suaminya? Oh, suami saya ini loh, lagi mandiin burungnya. Ya, burungnya ya, burungnya ya. Ya, bukan burung yang lain, burungnya. Jadi dia hobi burung, mandiin burungnya. Oke. Mana istrinya? Oh iya loh, istri saya lagi cuci baju. Ya, oke. Mana anaknya? Sorry loh, anak saya enggak datang. Kenapa? Karena lagi ngerjakan PR, ya, ngerjakan tugas di rumah. Kenapa enggak didorong? Oh loh, ini apa namanya? Suami saya ini orangnya keras kepala. Ya. Daripada nanti apa namanya bentrok, ya sudah loh, saya biarkan ngurus apa? Ngurus apa? Burungnya. Ya, biarin aja yang ngurus burungnya. Istrinya mana? Nyuci baju. Kenapa enggak diingatkan? Waduh loh, istri saya sensitif, orangnya baper, terbawa perasaan. Kalau biasanya saya pakai kata lemper. Apa itu? Lemah perasaan, ya. Kalau baper terbawa, saya lemah, perasaannya lemah. Wah, kalau daripada saya cekcok terus, daripada ini, saya lebih baik enggak ngomong, sudah cukup sekali ngajak, enggak terima, ya sudah. Saudara, berarti engkau rela suamimu binasa. Engkau rela istrimu binasa. Engkau rela anakmu binasa. Engkau rela sopir tetanggamu, sahabatmu, saudara-saudaramu untuk binasa. Berarti apa? Berarti engkau tidak punya hati memiliki. Seperti Alkitab mengatakan, kata hati memiliki itu adalah dia pegang erat-erat. Karena apa? Karena dia tidak rela kehilangan. Maka dari itu dia terus berusaha mencari. Ya apa caranya? Nanti dia itu datang kepada Tuhan dan beribadah di rumahnya. Itulah orang yang punya hati memiliki, hati yang tidak pernah rela untuk kehilangan. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, dia akan binasa, pasti itu. Dia akan kehilangan selama-lamanya, pasti itu. Dan kau hanya bilang, suamiku keras kepala, dan saya tidak mengusahakan lagi. Tapi orang yang punya hati rasa memiliki, saudara. Saya berusaha bulan ini, tidak bisa. Tapi masih ada tahun depan. Masih ada 2 tahun lagi. Masih ada bulan-bulan ke depan. Terus berusaha, terus mencari, terus mendoakan. Suatu saat nanti, saya yakin dan saya percaya, dia datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam rumahnya. Itu loh yang dimaksud Tuhan. Yang Tuhan katakan, barang siapa engkau mempunyai 100 ekor domba. Orang yang mempunyai adalah orang yang tidak pernah rela mengalami kehilangan. Maka dari itu Kristus tetap mencari, berusaha dan berusaha. Apakah itu ada di hati saudara? Apakah itu tertanam di dalam hati saudara? Apakah itu ada di komitmen kita semua? Tidak rela suami, istri, dan orang-orang kita cintai itu binasa dan hilang. Saudara, sampai hari ini saya ada penyesalan yang menurut saya tidak bisa saya obati ya. Yaitu apa saudara? Padi saya, seorang agama lain, dia meninggal di rumah saya. Selama dia tinggal di rumah saya tidak pernah ngomong soal Yesus ke dia. Saya tidak pernah mendoakan dia. Saya tidak pernah berusaha. Dan dia meninggal kena serangan jantung pagi-pagi, bantu mama saya cuci piring. Dia langsung pingsan mati di rumah saya. Sampai hari ini saya menyesal. Dia terhilang selama-lamanya. Jangan sampai perasaan saya ini saudara rasakan hari ini. Berdoalah untuk suamimu, berdoalah untuk istrimu, berdoalah untuk sopirmu, berdoalah untuk bos engkau, berdoalah untuk siapapun juga, dan berusaha. Karena engkau punya hati memiliki, hati yang tidak rela kehilangan. Itulah hati seorang bapa kepada anak-anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan, maka pada saat sang gembala menemukan domba yang terhilang itu, apa yang dilakukannya saudara? Alkitab mengatakan dia meletakkan di atas baunya dan sampai di rumahnya ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya, ayo join dengan saya, ayo sukacita dengan saya, ayo ngadakan pesta bersama-sama dengan saya saudara. Meletakkan di atas baunya maksudnya apa saudara? Ini menggambarkan sebuah kondisi domba ini yang tidak baik. Kondisi domba ini sedang lemah.
kondisi domba ini sedang terluka. Maka pada saat gembala itu saudara datang dan mengangkatnya dan meletakkan di panggungnya saudara, itu sebagai simbol bahwa aku menerimamu, aku menolongmu, aku mengangkatmu, aku tidak pernah meninggalkanmu, aku gendong kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terus dia bawa sampai ke rumah dan dipanggil sahabat-sahabat, ayo kumpul, ayo bersama-sama dengan sukacita saudara. Ini artinya apa saudara? Pada saat domba ini ditemukan saudara, di situ saudara ada sukacita. Dan sukacita itu adalah bukan sukacita pribadi, tapi sukacita komunal, sukacita komunitas. Di situ ada sahabat-sahabatnya, di situ ada tetangga-tetangganya, di situ ada orang-orang di sekitarnya. Bersama-sama secara komunitas bersukacita terhadap apa? Terhadap domba yang hilang telah kembali. Maka Alkitab juga mengatakan dengan jelas saudara, dikatakan di dalam Lukas 15 ayat 7, ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Apa maksudnya? Di surga memang selalu ada sukacita. Di surga sukacitanya adalah abadi. Surga tidak sukacitanya naik turun seperti air laut pasang surut. Enggak, abadi. Ada sukacita di surga melebihi 99 orang yang benar. Apa maksudnya saudara? Maksud firman Tuhan ini adalah menunjukkan bahwa kepedulian Allah kepada mereka yang terhilang. Kepedulian Allah terhadap mereka yang terhilang. Allah peduli, makhluk surgawi peduli terhadap orang-orang yang berdosa. Sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Allah turun menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Pada saat manusia itu bertobat, manusia itu diselamatkan, tergenaplah misi Allah di dalam dirinya. Dan di situ adalah ada sukacita di surga. Hal ini saudara menunjukkan betapa Allah peduli kepada mereka yang terhilang. Sehingga pada saat satu orang itu terhilang, kembali ada sukacita di surga. Saudara yang dalam Tuhan, surga secara komunitas bersukacita. Di dunia sahabat-sahabat dan tetangga secara komunitas juga bersukacita. Sukacita komunitas adalah sukacita yang diisi oleh apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang baru. Jiwa-jiwa yang dulu tersesat kembali datang kepada Tuhan. Maka hari ini saudara, saya tadi khotbah di kebaktian umum 1. Dan saya tidak tahu kalau tadi itu juga ada 3 jemaat yang baru ya Pak Emil ya. Ada 3 anak pemuda yang baru. Saudara, itu sebuah sukacita bagi kita semua. Saudara, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bangku ini tambah penuh. Saudara sukacita enggak? Sukacita kan? Coba ini saudara, saya tadi pagi ngomong, ini mereka hebat loh mainnya, bagus loh. Ya, bagus. Ya, tapi yang ibadah cuma 5 orang, kira-kira ya Pak? Ya Pak? Kak? Hah? Sedih ya? Makanya nyanyinya banyak pejamkan mata aja ya. Saudara, tapi kalau saudara hari ini ya, terus ditambah dengan jemaat yang penuh, ada sukacita, ada sukacita. Maka hari ini saudara, kita patut bersedih secara komunitas. Jika gereja sekian tahun tidak bertambah. Tapi apa? Turun. Sedih saudara. Kita bukan berjalan di tempat, tapi berjalan mundur. Bukankah engkau dipanggil untuk mencari? Mencari itu berjalan ke depan, toleh kiri, toleh kanan. Lihat mana yang kira-kira domba itu ada. Dan membawanya kembali ke rumahnya, ke kandangnya, itu rumah Tuhan di tempat ini. Maka hari ini saudara, kita yang beribadah sekian tahun, tapi belum ada yang bawa jiwa. Sekian tahun, tapi belum bawa jiwa di tempat ini. Saudara belum memberikan sukacita bagi rumah Tuhan di tempat ini. Setuju? Saya ulangi sekali lagi. Saudara puluhan tahun beribadah di tempat ini, tapi tidak membawa satu jiwa pun di tempat ini. Saudara belum memberikan sukacita di tempat ini secara komunitas. Setuju? Saya menemukan saudara, berapa banyak orang ke gereja,
Berapa banyak orang bertahun-tahun berani. Saya tanya, berapa banyak jiwa yang kau bawa? Berapa banyak jiwa yang kau bawa? Jawabannya cuma satu. Siapa? Hah? Ini kelihatannya jawabannya ada yang benar-benar. Siapa yang ngomongnya? Asas gitu ya. Sini ya, grup sini ya. Siapa? Apa? Siapa? Iya. Ini loh so, aku bawa bojoku. Ya, ini loh so, aku bawa anakku. Ya apa ya? Iya, kamu bawa istrimu, kamu bawa suamimu, kamu bawa anak-anakmu ya. Kalau bisa kamu beranak 10, beranak 20 semakin banyak gereja. Tapi yang dimaksud lebih daripada itu, saudara. Kita membawa jiwa secara komunitas dan sukacita. Saudara, di Aletheia ada jemaat yang berapa tahun yang lalu almarhum. Dia adalah jemaat yang kami injili. Pada saat kami injili, saudara, ya, dia tolak firman Tuhan itu, dia tolak saya dan saya diusir. Ya, diusir saya. Ya, tapi namanya hati memiliki, hati yang tidak pernah rela. Terus berusaha. Akhirnya orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya masih agama lain, anak-anaknya masih lain. Bahkan dia mati dikasih suara. Tahu suara apa? Suara apa? Sampai ketemu gitu. Enggak. Sampai apa? Kasih suara apa? Suaranya setiap sore saudara dengar loh. Itu ya, kasih. Ada saya. Keluarganya tahu dia orang Kristen, dia ke gereja. Ya, tahu. Tapi di depan saya ya, saya ada di makam tembok tugu di situ, ya. Saudara, pada saat dia datang, saudara, dia bukan orang kaya. Dia bukan orang yang wah. Tapi waktu itu, saudara, pada saat dia lihat dibaptis, begitu banyak hati jemaat yang terharu. Ada satu jiwa yang dimenangkan. Dan pada saat pandemi COVID, saudara, dia selalu berdoa, kapan ini gereja dibuka? Pada saat gereja dibuka, dia sudah keburu dipanggil Tuhan. Saudara, kita mari mengambil bagian sukacita di dalam komunitas kita. Dengan apa? Mengisi bangku-bangku kosong dengan jiwa-jiwa hilang. Kita tidak rela suami kita hilang, kita rela istri kita hilang, kita tidak rela pembantu kita hilang, kita tidak rela tetangga kita hilang. Kita bawa ke rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, saya mengajak kita untuk membacakan kitab Markus 16:15 versi BIS Bahasa Indonesia sehari-hari. Kita membacanya sebanyak 2 kali. 1, 3. Pergilah ke seluruh dunia dan siarkan kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Punya hati yang tidak pernah rela kehilangan. Dan carilah mereka, bawalah di tempat ini supaya komunitas ini semakin bertambah sukacitanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang memiliki Tuhan. Sebuah hati yang tidak rela mereka kehilangan. Kehilangan karena keberdosaan mereka. Kehilangan karena kebinasaan mereka. Tuhan, kami akan terus berusaha mencari. Berusaha. Supaya suami kami, istri kami, anak-anak kami, siapapun di sekitar kami, Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ajari kami, Tuhan, menjadi sebuah komunitas yang saling memberi sukacita dengan membawa jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Kami percaya, Tuhan, Kau peduli dan kepedulian-Mu ada di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami mau punya hati yang memiliki. Hati yang tidak rela kehilangan. Dan kami punya hati yang mengisi sukacita di tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami.